Jalan-jalan ke Malaysia, tak lupa mampir ke Pahang. Halo pemain Indonesia, jangan ragu main di negara orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel YouTube JJFC TV. Dan masih di dalam suasana tahun yang baru, gue nggak mau bikin vlog yang berat, nggak mau bikin konten yang berat dulu. Instead, I would like to create something light. Gue mau bikin konten yang ringan, jadi kita bisa nonton bareng dengan have fun. Kalian bisa dapat informasi ringan juga, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Oke, jadi pertama vlog ini gue sudah siapkan sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan 5 Januari 2021. Kenapa? Karena dalam rentang waktu tersebut bursa transfer pemain Liga Thailand dibuka. Kalian pasti penasaran dong, berapa banyak sih pemain Indonesia yang akhirnya pindah ke luar negeri, mengingat kompetisi lokal pun juga belum ada kejelasan. Itu. Yang kedua, yang makin membuat gue mau buat dan upload vlog ini ke YouTube adalah karena adanya komentar dari salah satu viewer gua yang ini, yang intinya minta tolong dibuatkan konten untuk ngebahas transfer pemain Liga Thailand. Tapi jujur aja, kalau misalkan gua harus bikin konten yang mengcover seluruh transfer Liga Thailand, gua masih belum mampu karena manpowernya atau sumber daya manusianya juga belum memadai. But tenang aja, karena gue bakal tetap ngebahas transfer Liga Thailand tapi yang berhubungan dengan pemain Indonesia gitu. Nah, jadi di bursa transfer kemarin ternyata hanya ada satu pemain Indonesia yang keluar dari kompetisi Indonesia menuju ke kompetisi negara Gajah Putih. Pertanyaannya adalah, kenapa hanya satu? Apakah pertama, pemain Indonesia tidak laku di pasar internasional? Kedua, apakah sedikit tawaran datang untuk pemain Indonesia, atau apakah kalian punya alasan lain? Kalau misalkan kalian punya alasan lain atau ide lain, langsung aja kita berbagi bersama. Langsung ketik komentar kalian atau ide kalian di bawah, nanti kita diskusi di sana bareng. Oke, jadi gue bakal merangkum nama-nama pemain Indonesia yang sebenarnya ini gue buka ya. Sebenarnya banyak banget pemain Indonesia yang sudah dapat tawaran resmi dari klub luar negeri, khususnya Thailand, tapi karena satu dan lain hal kesepakatan tidak terjadi dan pemain Indonesia ini harus melanjutkan karir di Indonesia. Nah, kira-kira siapa aja sih namanya? So, before I start and reveal the names, please do subscribe this channel and then give your thumbs up, share it to your friends, and last but not least, please type your comment here, give your comment here, and then we will discuss together later. Oke, kita mulai saja vlognya. Posisi pertama adalah yang paling krusial, yaitu kiper. Dan kita punya nama Andritani Ardiasa. Jadi sebenarnya beberapa tahun lalu Andritani pernah ditawar untuk bermain di salah satu klub raksasa Thailand, yaitu Buriram United. Tapi menurut berita yang beredar, karena finansial dan kedekatan dengan keluarga, akhirnya Andritani mengurungkan niatnya untuk bermain di Buriram United. Menurut gue pribadi, hal ini sangat-sangat disayangkan. Kenapa? Karena untuk masalah keluarga, sepertinya kemungkinan besar bisa ikut dibawa melalui fasilitas. Nah, fasilitas ini bisa didapatkan melalui negosiasi dengan agen. Nah, jadi antara pemain dan agen ini mereka bisa kerjasama untuk negosiasi fasilitas yang didapatkan selama si pemain main di klub tertentu gitu. Karena yang gue lihat banyak banget pemain asing di Indonesia maupun di luar negeri yang seringkali bawa keluarga gitu untuk tinggal bersama dan nemenin pasangannya main bola gitu. Jadi ini bukan suatu rintangan lagi seharusnya. Dan yang kedua adalah posisi kiper adalah posisi yang sangat-sangat krusial tadi gue bilang. Kenapa? Karena hanya ada satu kiper dalam satu tim. Jadi kalau misalkan setidaknya untuk klub Asia Tenggara mereka mau kontrak kiper, itu jaminan dimainkannya pasti sangat besar. Karena rugi dong untuk klub Asia Tenggara, mereka menghabiskan satu slot pemain asing
untuk dijadikan cadangan gitu. Jadi untuk para kiper, teman-teman kiper, sebenarnya kalian itu punya nilai tawar yang tinggi di dunia internasional. Jadi gue harap banyak teman-teman kiper yang bisa berkarir di luar negeri, khususnya di Asia Tenggara dan Thailand. Posisi selanjutnya adalah back atau pertahanan. Kita punya nama Ricky Fajrin, back dari Bali United, juara bertahan dari Liga 1 Shopee Indonesia yang juga sempat ditawar oleh salah satu klub Thailand, walaupun tidak disebutkan secara spesifik klubnya di mana, klubnya apa, tapi gue berharap Ricky Fajrin cepat mendapatkan kejelasan tentang bermain di Thailand. Yang kedua dalam sektor pertahanan adalah kapten sekaligus pemain timnas Indonesia, yaitu Hansamu Yama yang sempat viral waktu itu, dan sekarang bermain untuk klub Persebaya Surabaya. Ternyata selain ditawar oleh klub Malaysia, Hansamu juga pernah ditawar oleh klub Thailand, yaitu Trat FC. Dan sebagai informasi tambahan, Trat FC ini mereka juga punya salah satu pemain dari ASEAN, yaitu kiper timnas Singapura bernama Izwan Mahmud. Yang terakhir di sektor pertahanan adalah back sayap kepunyaan Persija, yaitu Rezaldi Hehanusa, yang dimana si pemain tersebut juga sudah menyatakan ketertarikannya untuk bermain di Liga Thailand. Sama seperti Ricky Fajrin, belum ada klub yang disebut secara spesifik di Thailand, tapi gue berharap as soon as possible Rezaldi Hehanusa bisa pindah ke Liga Thailand untuk mengembangkan skill dan karirnya. Oke, kita beralih ke posisi tengah alias gelandang. Kita punya nama Zulfiandi yang bermain di Madura United dan juga sempat ditawar oleh dua klub Thailand, yaitu Chainat Hornbill dan Nakhon Ratchasima. Nama kedua dalam gelandang kita punya nama Bayu Pradana yang juga ditawar oleh Nakhon Ratchasima, dan nama ketiga kita punya nama Rico Simanjuntak, pemain asal Medan kepunyaan Persija Jakarta yang pada tahun 2019 dan 2020 ini banyak mendapatkan tawaran untuk bermain di luar negeri. Khusus Rico, memang gue belum menemukan klub mana secara spesifik yang menginginkan jasanya, tapi gue harap Rico cepat mendapatkan kejelasan, mendapatkan deal yang cocok, dan si pemain sendiri juga mau untuk mengembangkan karir di luar negeri. Yang keempat, kita punya nama Evan Dimas, salah satu pilar timnas Indonesia dan juga pemain Persija Jakarta yang pada 2017 lalu sempat santer dikabarkan akan bermain di Chonburi FC. Walaupun pada akhirnya Evan Dimas main di Selangor FC atau Selangor FA, tapi in the future, di masa depan, gue tetap berharap Evan Dimas dapat kesempatan kedua untuk bermain di Liga Thailand. Karena menurut gue, untuk bakat sebesar Evan Dimas, jika hanya digunakan untuk bermain di Indonesia itu akan sangat-sangat wasting time dan mubazir. Dia harus berani untuk bermain di luar negeri, khususnya Thailand. Yang kelima, dalam posisi gelandang kita punya nama Febri Haryadi, winger Persib Bandung sekaligus timnas Indonesia yang juga sangat-sangat dikabarkan akan bermain di Muang Thong United. Nah, khusus Febri Haryadi ini memang sempat dikatakan ini hanya gosip, tapi setelah gue nanya teman-teman gue di Thailand, mereka bilang kalau misalkan ada nama pemain Indonesia yang sudah menjadi perbincangan di media Thailand atau komunitas sepak bola Thailand, itu artinya info ini valid alias bukan gosip. Tapi sayangnya si pemain merasa belum siap untuk bermain di Liga Thailand sehingga dia menolak tawaran tersebut. Nah, menurut gue hal ini sangat-sangat disayangkan karena siap nggak siap tawar pasti datang gitu. Jadi kita tidak bisa selamanya menunggu kita siap baru kita dapat tawaran. Ya, semoga Febri Haryadi juga bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk bermain di Liga Thailand. Karena sekali lagi nggak banyak pemain Indonesia yang dapat tawaran bermain di klub Thailand yang besar gitu. Kita contohnya aja Yanto Basna aja harus bermain di klub-klub yang tidak sebesar Buriram atau Muang Thong. Bahkan sampai sekarang Yanto Basna menjadi pilar penting untuk mempertahankan posisi klubnya di Liga Thailand. Jadi ya semoga mendapatkan kesempatan kedua. Oke, di posisi striker atau penyerang kita punya nama Dedik Setiawan yang sempat ditawar untuk bermain di Liga Thailand. Walaupun belum ada nama yang spesifik, tapi hal ini sudah dikonfirmasi oleh salah satu petinggi dari
Arema FC, yaitu Bapak Rudi Widodo yang menyatakan atau mengatakan bahwa Dedik Setiawan sempat ditawar oleh klub Thailand. Nah, gue berharap si pemain juga sangat berkeinginan untuk bermain di Thailand atau luar negeri dan akhirnya mampu untuk main di Thailand. Yang terakhir ada nama Hari Nur, seorang ikon lokal Semarang, ikon klub PSIS Semarang yang ternyata sempat ditawar oleh salah satu klub Thailand. Tapi menurut berita yang beredar, sang pemain merasa enggan untuk bermain di negara tetangga. Alright, itu tadi 11 nama pemain yang sudah gue sebutkan, pemain Indonesia yang ternyata mendapatkan tawaran dari luar negeri, khususnya Thailand, tapi karena satu dan lain hal, kesepakatan tidak terjadi dan si pemain akhirnya bermain di Indonesia ataupun negara lain. Sengaja nggak gue cantumkan pemain dari naturalisasi karena yang gue highlight adalah pemain lokal. Dan sebagai informasi, Filipina menjadi negara terbanyak yang menyumbangkan pemain bolanya di Liga Thailand untuk kuota ASEAN dengan 18 pemain. Selain itu juga ada pemain dari Malaysia, ada dari Singapura, Kamboja atau Laos, dan Myanmar yang juga bermain di Liga Thailand. Jadi untuk Indonesia, gue sangat berharap banget karena secara logika pasti kita lebih banyak punya pemain bola dibanding pemain-pemain dari Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar atau Singapura bahkan Malaysia. Gue berharap semakin banyak pemain Indonesia yang berani keluar, take the risk, take the chance untuk main di luar negeri, khususnya Thailand karena bisa ngasah skill dan ngasah mental. Nanti juga bisa mengharumkan nama Indonesia. Alright, so that's it for today's vlog. Gue berharap tetap ringan dan memberikan kalian informasi tambahan. Thank you for watching until the end. Don't forget to subscribe, like, and share to your friends, and give your comment. Kalau kalian punya ide, saran, atau komentar lainnya, langsung aja ketik. Nanti kita diskusi di sana bareng-bareng. Okay, I will see you on my next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.